I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Digital Edu. Kali ini Digital Edu menyampaikan beberapa hal terkait dengan Bapak Mahfud MD menyampaikan permintaan kepada PNS dan P3K, sekaligus menyinggung soal polemik penghapusan honorer. Sebelum kita lanjut, subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info terbaru. Pelaksana tugas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Mahfud MD menyampaikan permintaan kepada ASN saat memimpin upacara HUT ke-77 Republik Indonesia di Jakarta pada Rabu 17 Agustus 2022. ASN baik itu PNS maupun P3K harus mampu menghadapi tantangan multidimensi, kata Pak Mahfud. Sebagai tonggak dari birokrasi, lanjut Pak Mahfud, PNS dan P3K diharapkan bisa menghadapi tantangan tersebut dengan menerapkan adaptasi dan adopsi. Adaptasi menurutnya bisa dilakukan dalam pembuatan kebijakan dan implementasinya, juga berupa peningkatan keahlian dan kompetensi. Sementara adopsi dilaksanakan dengan penerapan sistem teknologi yang relevan dengan tuntutan era digital serta pandemi global. Kami berupaya untuk mewujudkan birokrasi yang lebih efektif dan efisien yang didukung oleh manajemen ASN masa depan yang lebih agile dan dinamis, ujar Menko Polhukam. Itu juga menyampaikan makna tema peringatan HUT ke-77 Republik Indonesia, yakni pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Pak Mahfud menjelaskan tema itu bermakna bahwa nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika telah mendorong pemerintah dan masyarakat untuk bergerak dan bekerja sama menghadapi tantangan yang ada. Hal itu dibuktikan dari pencapaian Indonesia dalam penanganan pandemi COVID-19 serta pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional. Mahfud juga menegaskan tahun ini juga merupakan momen spesial bagi Indonesia yang dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi G20. Sebagai salah satu anggota dalam forum G20, Indonesia bukan hanya memperjuangkan kepentingan nasional pada tingkat global, tetapi juga menjadi suara dari negara berkembang yang berkontribusi bagi penyelesaian berbagai permasalahan global. Dalam peringatan HUT RI di Kementerian PAN-RB juga dilaksanakan penyerahan penghargaan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun bagi pegawai. Selain itu juga dilakukan pemberian penghargaan kepada pegawai teladan dan pegawai yang memasuki masa purna bakti. Pak Mahfud juga berpesan agar penghargaan yang diberikan menjadi motivasi para pegawai untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Mantan Ketua MK itu pun mengajak ASN agar terus berkarya dan berkinerja yang selalu bangga melayani bangsa. Sebagai bentuk apresiasi terhadap ASN yang telah menyelesaikan masa tugasnya, penghargaan Purna Bakti juga kami berikan atas segala jasa dan bakti kepada bangsa dan negara, ucap Pak Mahfud MD. Kemudian di lain kesempatan, Pak Mahfud MD pernah mensikapi tentang polemik penghapusan honorer. Bahwasanya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Bapak Mahfud MD meminta agar publik tidak perlu mencari siapa yang salah dalam polemik penghapusan honorer.
Saat ini pemerintah pusat dan daerah fokus mengatur strategi pegawai non-ASN di instansi pemerintah untuk percepatan transformasi sumber daya manusia. Tidak perlu mencari siapa yang salah, tetapi harus menyelesaikan masalah ini bersama, tegas Mahfud MD yang menjabat sebagai Menpan RB ad interim. Pak Mahfud menerangkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K telah memberikan ruang untuk pengalihan status kepegawaian non-ASN yang beragam menjadi PNS maupun P3K. Untuk salinan dari peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 49 tahun 2018 bisa Bapak Ibu unduh di kolom deskripsi. Di situ ada linknya, silakan di-download. Kemudian dalam undang-undang yang lain dengan syarat atau ketentuan yang sudah diatur berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN beserta peraturan pelaksanaannya. Ini Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 juga bisa Bapak Ibu download di kolom deskripsi, di situ ada linknya. Instansi pemerintah pusat dan daerah harus melakukan pemetaan terkait pegawai non-ASN yang bisa diikutsertakan dalam seleksi CPNS maupun P3K sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tegas Pak Mahfud. Namun, pegawai non-ASN juga bisa diatur melalui skema alih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga bagi yang kualifikasi tidak memenuhi syarat sebagai ASN. Pegawai yang bisa masuk dalam tenaga alih daya atau outsourcing, ini diantaranya kata Pak Mahfud adalah pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan. Dalam hal skema ini, lanjut Pak Mahfud, dibuat untuk memberikan kepastian hukum, status kepegawaian, serta kepastian penghasilan. Untuk menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi CPNS maupun P3K sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu 28 November 2023. Demikian kabar hari ini Bapak Ibu, baiklah semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton Digital Edu dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Serta jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberikan kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu mohon undur diri, sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.